Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia renungan cerita indah Alkitab. Bacaan renungan kita hari ini diambilkan dari Injil Yesus Kristus melalui Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebelum bersama-sama kita baca dan kita dengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami mempersiapkan, membaca, mendengar dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan ini, jadikanlah ini bermanfaat bagi kami untuk menyatakan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memberi terang batin kami dan membuat kami menjadi pelaku firman-Mu yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya akan bacakan bacaan kita untuk kita semua. Demikian sabda Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini saya beri tema hidup kita dipegang. Suatu ketika ada seorang muda yang berkunjung ke rumah seorang filsuf. Orang muda ini berniat untuk meminta pengajaran kepada filsuf ini. Pak, mbok saya diberi nasihat. Saya sedang bersusah hati dan saya merasa bahwa Tuhan meninggalkan saya. Filsuf pun menjawab, wah, saya itu tidak berbakat dalam memberi nasihat. Wong saya masih terus-menerus belajar dalam mencari kebijaksanaan dalam hidup. Sudahlah, gini saja, Mas nginep saja di sini. Ketika orang muda ini menginap, dia diberi tempat tidur yang menggantung di tengah ruangan. Di plafonnya ada banyak tombak yang bergelantungan, goyang-goyang, bahkan sewaktu-waktu bisa saja jatuh. Dan ternyata di lantainya pun juga banyak ular-ular berbisa. Lalu cerita selanjutnya, seorang muda ini tidak bisa tidur karena pikirannya serba salah. Posisi melumah. Waduh, di atas ini banyak tombak. Lalu posisi murab, lihat ke bawah banyak ular. Nah, begitu pagi-pagi ketika diajak ngopi, ditanya sama filsufnya, loh, kok sampean lemes, Mas? Kayak matanya bendil-bendil wabing ngono kuwi. Apa sampean ndak tidur semalam? Lah gimana bisa tidur, Pak? Wong di atas ada tombak bergelantungan, di bawah banyak ular. Alah mas, itu loh kamar terbaik saya. Kasurnya empuk, ada AC-nya, dan ada selimutnya juga kok itu. Wah wis jan Pak, saya ndak bisa menikmati Pak tidur di tempat itu. Lah yo salahmu dhewe ndak bisa menikmati, Mas. Lah yo saya khawatir loh Pak. Takut kalau nanti tombaknya itu jatuh, atau tiba-tiba ularnya yang di bawah itu tiba-tiba naik ke atas terus matuk saya. Lah mas,
Gini bukti ini lho, sampai isuk melek tumbake yo ndak tiba toh. Lho, iya lah. Ularnya lho yo ndak naik ke atas toh. Coba nek sampean tidur. Walaupun tombake jatuh lah yo malah ndak kerasa toh lek tiba. Kalau sudah jatuh nah baru dibahas. Wong ini lho belum jatuh kok sudah dipikir. Yo akhirnya hidupmu yo ndak tenang, Mas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita diperhadapkan pada sebuah masalah atau beban berat dalam kehidupan, kita kadang justru terlalu khawatir dan bahkan tergoda untuk meragukan keselamatan kita karena kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita semua diingatkan melalui bacaan kita, yaitu Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29 yang menyatakan bahwa sebagai umat Tuhan kita memiliki perlindungan yang teguh dalam tangan Tuhan Yesus Kristus dan Bapa kita. Kalau juru selamat kita telah menyerahkan tangan-tangannya untuk dipaku di kayu salib dan mencucurkan darahnya untuk dosa dan pelanggaran kita, akankah dia meninggalkan kita yang telah ditebus dan diselamatkan olehnya? Bersukacitalah duhai Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih suka khawatir dalam menjalani hidupnya. Jika memang mustahil tombak tidak jatuh dari pengaitnya yang lemah, maka sebenarnya Bapa Surgawi pun juga tidak akan melepaskan genggaman tangannya atas hidup kita. Sebab tangannya selalu setia dan tenang dalam merengkuh dan memegang hidup kita. Dan atas dasar ini juga, mari bersama-sama kita belajar terus-menerus untuk tetap setia dan menjadi tenang. Meskipun persoalan dalam kehidupan kita datang silih berganti terus-menerus. Kiranya Tuhan memampukan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya dalam menapaki hari-hari dan kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini dengan penuh rasa syukur. Tuhan memberkati kita. Amin.